Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman semuanya, hari ini masih ramai perbincangan soal Undang-Undang TNI yang sudah disahkan oleh Puan Maharani sebagai Ketua DPR yang mengetuk palu sebanyak 3 kali tanda pengesahan RUU TNI, dan hari ini masih terus kontroversi teman-teman. Yang paling terbaru adalah ketika Anies Rashid Baswedan ini menyampaikan pandangan tentang Undang-Undang TNI ketika mengisi sebuah acara dialog interaktif di sebuah kampus di Yogyakarta bukan beberapa hari yang lalu kemarin. Dan juga ada mantan TNI yang buka suara soal Undang-Undang TNI ini untuk siapa? Apakah untuk mayor, ataukah untuk letkol, atau untuk jenderal? Pembahasan ini akan sangat seru teman-teman, jangan kemana-mana, kita simak bersama. Nanti kita akan kasih reaksi, ragam reaksi dari kalian semuanya di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk terus mengikuti bagaimana perkembangan Undang-Undang TNI ini dan pengaplikasiannya di tengah-tengah masyarakat, dan bagaimana mahasiswa, akankah mahasiswa akan terus mengambil peran penolakan terhadap Undang-Undang TNI yang sudah disahkan oleh Puan Maharani. Jangan lupa ini adalah PDI Perjuangan yang ada di depan gitu kan, yang kemudian selalu bilang wong cilik di depan mereka. Tapi faktanya hari ini Puan Maharani selaku Ketua DPP PDI Perjuangan ini sudah tidak sejalan dengan masyarakat Indonesia rupanya. Nah, apakah kemudian juga Anies Baswedan dengan pandangannya yang sangat monoho ini benar-benar membuat pihak istana kalang kabut? Oke, kita simak bareng-bareng teman-teman. Soal pertanyaan yang kelewatan dari Anindita tadi itu hanya juga soal undang-undang yang keluar kemarin ya. Oh ya, ini udah menentukan sikap kan? Ya, jadi memang begini teman-teman sekalian, sebuah undang-undang apabila sudah berjalan lebih dari 2 dekade, maka logis bila dilakukan revisi. Sudah berjalan selama 2 dekade, bukan hal yang aneh, termasuk undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia. Nah, tapi perlu dipastikan bahwa revisi itu benar-benar membawa perbaikan atau justru membuka ruang bagi tantangan baru, justru menimbulkan problem. Ini pertanyaannya. Kita semua ingin agar TNI kita kuat, profesional, dan fokus pada tugas utamanya. Apa tugas utamanya? Menjaga pertahanan, menjaga kesatuan negara. Nah, dalam sejarahnya TNI selalu berada di garis depan. Untuk apa? Membela kepentingan rakyat, membela kepentingan negara. Apalagi ini hari ini kita di Jogja. Di Jogja inilah pusat perjuangan gerilya yang laskar cikal bakal menjadi PKR, BKR, kemudian TNI. Itu cikal bakalnya di Jogja. Kalau teman-teman ke bawah kota ada perempatan Korem, itu di perempatan Korem sebelah selatannya sedikit itu nanti ada sebuah tempat, tulisannya dulu besar, akhir rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nama-nama jalan di Kota Baru itu semuanya anak-anak usia SMA yang meninggal karena perjuangan untuk kepentingan rakyat, kepentingan negara. Nah, karena itu kita harus hati-hati ketika mengatur peran dan fungsi TNI agar tetap berada di koridor yang terbaik. Jangan sampai revisi ini justru membebani institusi pertahanan dengan tugas-tugas baru yang justru bisa mengurangi fokus utamanya. Karena fokus utamanya apa tadi? Pertahanan. Nah, jadi ada satu hal yang perlu jadi perhatian. Apa?
proses prosedur. Bagaimana proses revisi ini berlangsung begitu cepat, tanpa cukup ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi, untuk memahami, untuk mengkaji. Bahkan sampai dengan sekarang, setahu saya nih, sampai hari ini, itu kita masih belum bisa mengakses draft finalnya secara resmi. Dan sebelumnya tidak banyak forum-forum yang mendiskusikan arah perubahan ini. Teman-teman sekalian, kebijakan yang lahir dari dialog terbuka dan lahir dari dialog mendalam akan memiliki karakter kebijakan yang matang karena dia didialogkan terbuka. Nah, jika urusan sebesar ini diputuskan secara terburu-buru, maka boleh kita khawatir bahwa dampaknya tidak maksimal, bahkan mungkin justru tidak berdampak bagi TNI sendiri atau bagi negara. Karena itu, kalau boleh saya berpandangan, jika revisi ini memang bertujuan untuk memperkuat TNI, maka kita perlu memastikan tidak ada celah yang dapat mengalihkan fokus TNI dari tugas utamanya. Sebutkan apa-apa saja rambu-rambu hukumnya. Bagaimana memastikan tidak ada ruang bagi perubahan yang bisa membawa dampak di luar niat awal. Dan apakah revisi ini menyelesaikan problem-problem yang hari ini sering dirasakan? Apa itu? Meritokrasi. Bagaimana promosi bukan berdasarkan koneksi, tapi berdasarkan prestasi. Seseorang diangkat menjadi jenderal, naik menjadi komandan, naik menjadi panglima, bukan karena koneksi, relasi, famili, tapi berdasarkan prestasi. Pertanyaan, itu adalah diakomodasi apa tidak di dalam revisi ini? Sementara itu yang dirasakan. Lalu tentang kesejahteraan bagi prajurit. Jadi teman-teman sekalian, kalau boleh nih saya jawab, TNI itu milik rakyat. Karena itu semua yang dibahas terkait dengan TNI biarkan dibahas di warung kopi, biarkan dibahas di ruang diskusi, dibahas di ruang seminar, dibahas di ruang-ruang terbuka, bukan dibahas di ruang tertutup yang tidak diketahui oleh rakyat. Karena apa? Oh, tidak ada rakyat yang tidak suka pada TNI. Rakyat itu mencintai TNI, dan rakyat menginginkan TNI yang profesional, yang berpihak kepada rakyat. Karena TNI itu milik rakyat. Biarlah dia dibicarakan oleh rakyat. Dan yang membicarakan itu rakyat Indonesia sendiri yang memiliki TNI. Itu milik kita semua. Dan rasa kepemilikan itu juga yang membuat kita ingin dibahas secara terbuka. Milik kita. TNI adalah bagian dari rakyat, dan rakyat tidak perlu membenci TNI. Kalau kita ingat pesan Bung Karno pernah mengatakan angkatan perang harus bisa menjaga netralitasnya dalam politik. Itu dikatakan. Dan Jenderal Sudirman selalu menegaskan pentingnya kepatuhan pada pemerintahan yang sah dan pentingnya menjaga profesionalitas sebagai garda pertahanan negara. Ini tuh prinsip yang dikatakan oleh bapak kita, orang tua yang memberikan fondasi kepemimpinan TNI. Dan ini prinsip yang sudah diwariskan, harus kita jaga. Jadi kalau Indonesia sekarang ini sudah menempuh perjalanan panjang dalam menjaga kemenangan demokrasi, maka revisi Undang-Undang TNI ini sebaiknya dipandang bukan sekedar semata-mata sebagai kebijakan hukum, tapi sebagai bagian dari ikhtiar panjang kita dalam membangun negara yang kuat, yang stabil, yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi dan tidak justru mengkhianati prinsip-prinsip demokrasi. Jadi panggilannya adalah mari kita buka ruang diskusi yang lebih luas, lebih seksama, lebih partisipatif,
agar kebijakan terkait urusan revisi ini membawa kebaikan bagi bangsa, membawa kebaikan bagi negara, membawa kebaikan bagi TNI. Kita punya pengalaman undang-undang yang dibahas secara terbatas, tertutup, hasilnya tidak matang. IKN contohnya, kemudian omnibus contohnya. Kenapa? Diputuskan dulu baru terjadi perdebatan. Tidak, biarkan ini menjadi milik rakyat yang dibahas di mana-mana. Oh, ini adalah milik kita semua. Itu pandangan saya terkait dengan revisi undang-undang, gitu ya. Banyak sekali netizen ngetek Om Bede tentang revisi undang-undang TNI, karena Om Bede mantan anggota TNI yang pensiun, ya pensiun dini, misalnya, yang paham tentang TNI, ya, karena di jiwa Om Bede masih tertanam serta marga Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI. Baik, revisi undang-undang TNI yang Om Bede baca ini sesungguhnya untuk siapa? Menurut Om Bede ini untuk segelintir perwira TNI yang berpangkat mulai dari pamen sampai pati. Pamen itu mulai dari mayor, letnan kolonel, kolonel, dan pati itu mulai dari brigjen, majen, letjen, dan jenderal. Sesungguhnya kalau TNI ingin merevisi undang-undang TNI, revisi undang-undang TNI bagaimana mensejahterakan prajurit TNI yang berpangkat bintara dan tamtama. Perlu dipahami oleh negara. Anda coba lihat ya, di Jakarta banyak sekali prajurit TNI yang berpangkat bintara dan tamtama. Itu nyambi ya, jadi ojek online maupun ojek pangkalan. Banyak juga yang jualan gerobakan. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka untuk mencukupi kebutuhan ekonominya, di mana anaknya sekolah, anaknya kuliah. Ya, kadang prajurit TNI yang berpangkat bintara dan tamtama di Jakarta tidak memiliki rumah, bahkan dia ngontrak. Jadi revisi undang-undang TNI ini harusnya ya bagaimana mensejahterakan anggota TNI bintara dan tamtama sehingga mereka menjadi prajurit yang profesional, bermartabat, dan memiliki kehormatan serta akan dihargai oleh masyarakat. Itu seharusnya yang harus dilakukan oleh negara kalau memang negara ingin merevisi undang-undang TNI dengan baik. Nah, mungkin negara merevisi undang-undang TNI ya, di mana beberapa anggota TNI boleh masuk ke kelembagaan, ya mungkin juga ingin agar lembaga-lembaga negara ini disiplin dengan adanya TNI. Namun harus dipertegas, siapapun baik TNI maupun Polri, ya banyak juga nih anggota Polri di lembaga-lembaga pemerintahan, ya harusnya mereka kalau mau menduduki jabatan itu pensiun dini, ya pensiun dari jabatannya.